Oke, Ibu mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi Ibu gunakan ini saja. Nanti Ibu combine antara buku kalian dengan dengan yang lain ya. Nih, operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Sebelum ke sana mungkin di sini kali ya. Jadi ada vektor ada garis berarah sehingga suatu vektor memiliki panjang dan arah. Menyatakan vektor dapat dengan satu huruf kecil atau dua huruf besar. Ini satu huruf kecil, U saja di atasnya garis, sedangkan ini huruf besar ya. Kemudian ada vektor 0, kalau vektor 0 itu berarti dia tidak mempunyai arah ya. Kalau di buku kalian kan dia pergi ke utara misalnya 10 meter, kemudian setelah itu dia ke arah selatan lagi sebesar 10 meter sehingga dia tidak mengalami pada tempat terakhir dia tidak mengalami pergerakan atau vektor 0. Ini pada operasi penjumlahan dan pengurangan vektor itu ada dengan dua cara, yaitu dengan segitiga dan jajar genjang. Ya, kalau segitiga kan arah ke kanan itu adalah vektor A, ya, sedangkan arah ke kanan atas itu adalah vektor B. Ketika dijumlahkan, yang cara pertama adalah ini adalah pangkal, ini adalah ujung, ada segitiganya. Jadi pada segitiga itu dia ketika dijumlahkan kan A, jadi ujung pada vektor pertama itu kita ketemukan pangkal vektor kedua. Nih, vektor keduanya kan B. Ini seperti ini. Ya, vektor B-nya. Jadi, penjumlahannya nih, pangkal pada vektor A berujung pada vektor B. Ini adalah vektor A tambah vektor B. Paham ya? Jadi, langsung kita lanjutkan ya. Ujung pada vektor A yang pertama merupakan pangkal pada vektor B. Kita lanjutkan ya, sehingga penjumlahannya adalah pangkal pada vektor A dan berakhir pada ujung pada vektor B. Jadi penjumlahannya adalah A tambah vektor B. Itu secara geometrisnya, grafiknya ya. Sedangkan dengan cara jajaran genjang, kalau jajaran genjang itu pangkal ketemu pangkal. Nih, ini vektor A-nya. Ini A-nya kan, pangkal A ketemu dengan pangkal B-nya. Itu untuk jajaran genjang. Ini B. Karena dia jajar, ya, maka jajar B dengan jajar B. Ini B-nya. Kemudian jajar A dengan jajar A-nya. Jajar. Ini namanya jajar genjang kan sejajar kayaknya ya. Nih. Kemudian penjumlahannya adalah pangkalnya itu ketemu dengan ujungnya. Nih, pangkalnya ketemu dengan ujungnya. Nih. Berarti A tambah dengan B. Ya. Sama kan ya? Kita lihat garisnya di sini baik dengan cara segitiga itu sama dengan caranya jajaran genjang menuju atas kanan. Ya. Sama dia. Paham sampai sini? Dengan menggunakan aturan segitiga dan jajar genjang? Paham? Halo? Nak, paham? Paham, Bu. Oke. Kalau di buku kalian kan... Gimana ya?
ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua. Ini ya, A tambah B. Seperti ini, jadi A tambah B. Nah, kalau dia jadi ujung vektor A-nya bertemu dengan ujung vektor B. Seperti itu. Jadi kalau komutatif dia sama. A-nya dulu kah, B-nya dulu, dia sama nanti panjangnya. Ya. Dia bersifat, kalau penjumlahan dia bersifat komutatif. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Nanti kita lihatkan yang bawahnya. Kemudian itu penjumlahan. Kalau penjumlahan dengan tadi kan segitiga dengan jajar genjang. Jajar genjang sekarang adalah dengan metode poligon. Nih, kalau kita lihat poligon, karena dia bersifat komutatif, nanti hasilnya tetap sama. Ya. Nah, ini ya. Kita lihat di sini. A-nya tambah B. Kalian kelihatan enggak anunya Ibu nih? Gede banget. Bentar. Ternyata jadi gini ya. Apa nih? Ini kan A. Ya, A. Kita pakai cara poligon itu sama seperti segitiga. Ya, jadi pangkal ujung yang sebelumnya ketemu dengan pangkal sesudahnya. Ya. Jadi kita lanjutkan aja. A tambah B tambah C. Oh, dia A tambah B tambah D tambah C. Berarti ya A tambah B tambah D tambah C. Jadi hasilnya adalah pangkal yang pertama. Yang pertama ketemu akhirnya adalah yang ujung terakhir. Ya, ini kan A tambah B tambah D tambah C. Berarti akhirnya nanti dia ini. Ini kan A tambah B tambah D tambah C. Begitulah ini untuk yang ini semua sama nih. A B C D ya. Kalau ini dia dimulai dari B dulu. B tambah C tambah D tambah A. Mana D-nya ini. D-nya kan biru tadi ya. D tambah C. D-nya dia menuju ke mana? Oh, D-nya dia menuju ke bawah ya nih. Arahnya nih. D tambah D oh B dulu ya, sebentar. B dulu dia. B ya B tambah C kemudian tambah. Ini kalian kelihatan enggak kursornya Ibu? Nak? Halo? Kelihatan enggak kursornya Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini ya, B dulu ini ya. Dia berawal di sini kan, dari titik B ke C tambah D tambah A. Ya. Berarti nanti hasilnya di sini ya. Nih. Awalnya di sini, ujungnya di sini. Ya. Berarti nanti di sini nih. Nih. Berarti B tambah C tambah D tambah A. Ya. Yang tadi sini awalnya di sini, ujungnya di sini. Ya. Jadi gini nanti A tambahannya. Nih. Seperti itu. Kemudian ada nih, C tambah B tambah A tambah D. C-nya dia tadi dia ke atas ini. Ini awalnya. Ya. C ke atas, tambah B ke kanan, bawah, tambah A ke atas kanan, tambah D. D itu dia ke bawah kiri. Ya, ini berakhir di sini kan? Sehingga panjangnya ini. Nih. C tambah B tambah A tambah D. Dengan poligon. Jadi ujung sebelumnya ditambahkan itu bertemu dengan pangkal sesudahnya. Ya.
Nih, kalau kita lihat nanti hasilnya sama semua. Nih, ya, bahwa penjumlahan A, B, C, D, apakah A-nya duluan, B-nya duluan, peletakannya itu macam-macam, nanti hasilnya sama. Ya, bahwa kalau ini kan C tambah A tambah B tambah D, ini nanti hasilnya jadi seperti ini. Nih, berawal di sini, berakhir di sini. Ya, ini juga. Kalau ini A tambah B tambah C tambah D, A-nya dulu, ya. A-nya dulu dia ini di sini A-nya, B-nya lanjut ke B, C, D, ya. Sehingga nanti hasilnya juga sama, berawal di sini, berakhir di sini. Nih. Sama juga di sini, berawal di sini, berakhir di sini. Ya. Kalau komutatif penjumlahan, dia bersifat sama, bahwa A tambah B sama dengan B tambah A. Walaupun dia sini ada 4 faktor, ya sama semua nanti. Nih, panjangnya sama nih. Nih, sama kan bentuknya semua nih? Yaitu kalau kita lihat di sini X-nya ada 1, 2, 3 ya. 3 X-nya, kemudian panjang X-nya 3, Y-nya 1, 2, 3, 4. Ya, berarti resultannya berarti kan, atau panjangnya berarti dia 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, berarti 9 tambah 16 akar 25 menjadi 5. Berarti nanti panjangnya, baik panjang maupun arahnya sama semua, yaitu 5. Nih, arahnya ke atas kanan semua. Nih, arahnya ke atas kanan semua. Sama-sama 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya. Sama semua sampai bawah. Itu menggunakan poligon. Jadi poligon itu sama prinsipnya seperti segitiga tadi. Ujung sebelumnya bertemu dengan pangkal sesudahnya. Jadi hasil akhirnya adalah pangkal awal itu bertemu dengan ujung terakhir. Itu dengan poligon. Ya. Ini secara komponen. Oh, secara komponen itu dia berkaitan dengan vektor kalau komponen itu dia berkaitan dengan ini. Baik dengan bisa dengan graf apa ya? Baris ataupun kolom. Kita di sini ya. Ada di sini dia menentukan vektor. Kalau kita lihat di sini AC tambah AB, mana AC-nya? AC, ini AC ya. Ini AC adalah vektor V, kemudian AB adalah vektor U. Di situ dimintakan penjumlahannya. Ini adalah vektor kalau kita di sini kan titik untuk vektor V-nya, ya, vektor V-nya itu dia adalah negatif 3,4. Oh, negatif 3,3 ya. Kalau ini dia dengan menggunakan baris ya, negatif 3,3. Di sini kalau U-nya itu adalah 4, X-nya 4, Y-nya 2 ya. Maka hasilnya ketika dijumlahkan negatif 3 tambah 4, 1, kemudian 3 tambah 2, 5. Ini dengan baris. Kalau dengan kolom, ya, kalau Ibu sih enak dengan menggunakan kolom. Jadi tambah dengan 4, 2. Nah, jadi negatif 3 tambah 4, 1, 3 tambah 2, 5. Seperti itu. Ya. Pengurangan vektor. Pengurangan vektor itu dia contohnya. Kita kemarin sudah belajar tentang vektor yang berlawanan.
ya. Jadi misalkan kalau jadi kan di sini vektor A-nya itu adalah ke kanan atas, vektor B-nya ke kanan atas. Kalau vektor B-nya kan dia kanan saja, ya. Sehingga dia jadi seperti ini. Yang dimintakan C sama dengan A kurang B. A-nya tadi dia ke atas kan? Nih, A-nya dia ke atas kanan. Kemudian dikurang B, berarti B ini yang tadinya ke mana? Ke kanan, kita ubah ke kiri. Tetapi satuannya tetap sama. Misalnya kalau 3, 3, 4, 4, sama gitu ya. Karena dia dikurang, berarti yang tadinya ke kanan, dia harus ke kiri. Seperti itu. Ya, jadi jumlahnya adalah karena dia ini adalah segitiga. Kalau ibu kan menggunakan segitiga ya, berarti dia ke kanan dulu. Kalau ini kan dia apa namanya, jajar genjang ya. Oke, kalau jajar genjang berarti kita cobain jajar ini. Nih, ini yang menggunakan apa nih, jajar genjang. Ya, berarti ini A kurang B. Kalau ibu gunakan segitiga berarti A-nya itu ke atas, ya kan? Dikurang B. B-nya ke kiri. Nih. Berarti ini gitu ya. Nilai akhirnya adalah pangkal yang pertama ketemu dengan ujung yang terakhir. Nih. Sama kan dia arahnya atas kiri. Ya, atas kiri. Jadi pangkal ini yang ini jajar genjang, kalau ini yang segitiga. Di sininya berarti A, di sini B, di sini A kurang B. Paham sampai sini, Nak? Halo? Paham sampai sini? Paham ya? Jadi pengurangan itu seperti itu. Ya. Kemudian mana lagi ya? Ini vektor 0. Ibu akan coba dengan yang ini cara segitiganya ya. Ini cara segitiga, ini cara jajar genjangnya. Jadi kalau dia kurang itu tinggal kebalikannya. Kalau yang tadi kurang tambah, kalau tambah itu dia ke atas, berarti kalau kurang dia tinggal ke lawan arahnya. Ya, lawan arahnya. Kemudian ibu coba ini yang perkalian ya. Kalau ini tadi dengan pentagon ya. Ujung selalu dia 2A tambah 2Q tambah 2R. Berarti 2P tambah 2Q tambah R. Ujung yang pangkal awal ketemu dengan ujung akhir. Ya. Kemudian ya. Tinjauan analitik. Saking banyaknya mau disampaikan ke kalian ini. Nah, mana yang tadi tentang yang kapal-kapal tadi mana ya? Oh, di awal. namanya. Nih, ini jadi kayak dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya. Jadi perpindahan satu tempat ke tempat yang lain seperti ini kan tidak mungkin langsung dari SPBU ke bandara. Karena dia harus melewati sini, melewati beberapa titik. Dari sini,
terus ini, ya kan? Banyak cara ya, banyak cara. Bisa kanan dulu, bisa ya banyak cara lah. Namanya dalam kehidupan sehari-hari itu untuk mencari hasil akhir tuh banyak cara, ya. Apakah cara panjang ataukah cara cepat, ya. Nah, seperti itu, ya. Kalau ke bawah dulu berarti dia muter, ya kan? Kalau ke atas itu berarti cara yang cepat, seperti itu. Nih contohnya nih, menurut kalian apakah terjadi dengan lintasan berada ini? Jadi ada suatu perahu, dia akan melintasi suatu sungai. Ketika kelajuan arus sungai 0, maka ini mana soalnya nih? Perahu menyeberangi suatu dengan kecepatan tertentu. Menurut kalian apakah yang terjadi dengan lintasan perahu tersebut jika kelajuan arus sungai 0? Ya kok kecepatan tertentu berarti dia tidak bergeser kan? Jadi kalau misalnya nih, ini sungai, ya, ini ada suatu perahu dari misalnya ini lokasi A, ini lokasi B. Ketika tidak ada arus sungai, kelajuan sungai, maka dengan kecepatan tertentu dia akan lurus seperti ini saja, ya. Tetapi jika dia ada kelajuan tidak nol, pasti dia akan bergeser kan, sesuai dengan kalian belajar fisika, ya. Jadi dia pengennya karena dia ada ada arus sungai, pasti lama-lama nanti dia akan bergeser. Nah, akan bergeser seperti ini. Nantilah kita gunakan resultan, ya. Karena V itu kan sama dengan apa namanya nih? S per V, S per T ya, jarak per waktu. Kalau dia kelajuan arusnya tidak nol ya berarti dia akan bergeser. Ya, dia akan bergeser sejauh mana? Nanti kan kecepatannya sekian, ya kecepatannya sekian dalam waktu sekian, nanti dia akan menghasilkan jarak sekian, ya kan? Nanti kalian akan bisa menganukannya di apa namanya ini, di fisika. Dia pasti akan bergeser berbeda dengan yang kecepatan arusnya 0. Kalau kecepatan arusnya 0 dia tidak bergeser. Tapi kalau dia kecepatan arusnya itu tidak 0, maka dia nanti akan sampai di sininya itu akan membentuk suatu apa namanya ini ya? Suatu sudut. Ya, dia akan bergeser membentuk satu sudut tertentu. Seperti itu. Nih. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu akan berbeda ya. Kedua masa di atas yang ada arus dan tidak ada arusnya merupakan penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor berbeda dengan penjumlahan skalar. Hasil penjumlahan vektor disebut dengan sebagai resultan. Jadi kalau nih contohnya nih skalar nih. Jika 2 kg gula dan 3 kg 3 kilo gula ditambah 3 kilo gula juga ketika dijumlahkan pasti nilainya 5. Ya enggak? Tapi kalau Tapi kalau vektor, karena dia ada arah, berkaitan dengan arah, tidak pasti hasilnya seperti itu. Ya kan? Seperti tadi, misalnya kita ke arah timur sejauh 2 meter. Kemudian kita ke arah barat sejauh 2 meter. Hasilnya bukan 4 meter kita berjalan, tetapi 0. Karena kita berkaitan dengan arah. Ya. Seperti itu. Itu bedanya vektor dengan arah. Ini sudah. Ini mana nih? Trigonometri sebentar. Ini ada kaitannya akan Ibu ingin berikan kepada kalian. Sedangkan kalau perkalian vektor, ya, misalnya ini vektor A-nya misalnya 1
senti. Maka faktor B-nya adalah 2A, berarti 1 dikali 2. Makanya dia lebih panjang. Kemudian kalau C-nya negatif 2A, panjangnya 2 kali, tapi dia arahnya berlawanan. Yang tadinya ke kanan, maka arahnya jadi ke kiri. Itu untuk yang perkalian vektor. Kemudian yang Ibu ingin jelaskan itu nih saking banyaknya nih. Masalahnya materi yang di buku kalian itu sedikit banget contoh-contohnya ya. Dan analitik. Ini yang Ibu ingin bahas seperti ini. Itu kaitannya nanti ada kaitan tentang berapa ini? 3 titik berapa kalian? Latihan 3.5 dengan ini. Buat 2 titik A dan B pada sistem koordinat kartesius. Gambaran vektor posisi OA dan OB. Ya. Jadi kalau 2A berarti dia 2 kalinya ini ya. 2 kalinya ini, 2 kali A-nya ini dengan arah yang sama. Kalau 3 kali B-nya berarti 3 kalinya sampai ke bawah sini. Kemudian ketika dijumlahkan nanti kalian buat sendiri. Kemudian vektor OA dan OB, jadi kalau kalian buat nanti di dalam kartesius, ya, A-nya 3,2 berarti X-nya 3, kemudian Y-nya 2. Berarti sekitar di sini itu adalah A-nya. Nih. Nah. Kemudian vektor B-nya negatif 6,8. 3, 4, 5, 6,88 di sini ya. Ini anggap saja karena Ibu tidak memakai garis. Nanti kalian bisa coba di algebra ya. Mau hilang ini. 6, 8. Anggap saja seperti itu. Ini yang B. Ya, berarti di sini adalah karena sini OA ya, berarti ini OA-nya, ini vektor OA, di sini vektor OB-nya. Buat pengurangan kedua vektor dengan menggunakan vektor kolom. Ya, berarti tinggal nah kalau pengurangan tidak sama ya. Tidak sama OA dikurang OB itu tidak sama dengan OB dikurang OA. Ya, ini tidak sama. Karena apa? Pengurangan, kecuali penjumlahan kan. Pengurangan dia tidak sama. Kalau penjumlahan dia baru bersifat komutatif. Yang di sini minta adalah buat pengurangan kedua vektor dengan menggunakan vektor kolom. Ya, kalian harus memberikan kejelasan apakah OB dikurang OA ataukah OA dikurang OB. Berarti ada tidak hanya satu jawaban ya, ada beberapa alternatif jawaban. Kemudian untuk masa penjumlahan lagi mau coba Ibu di sini. Nih, ada vektor nyatakan vektor-vektor dalam bentuk persamaan. Nih, jadi dalam penjumlahan itu misalnya ada EG. Ya. Yang ditanya adalah EG. Oke, di sini ya. Nih. Oh, nah sudah di bawahnya di sini. G itu berarti dia harus melewati apa saja. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk ke sini. Maka di sini ada ED ditambah dengan D. Jadi ED ditambah dengan DG. Baru dia nyampe hasilnya adalah EG. Jadi seperti itu yang Ibu ingin terapkan. Karena di bukunya nggak ada, di buku kalian. Nah, jadi EG itu adalah, jadi harus sama di sininya, sama-sama D-nya dulu.
Jadi ada titik yang harus sama di situ ya. Berarti a G itu kan a D ditambah dengan DG. Ya, dimana nanti hasil akhirnya adalah di sini kan, dia itu nanti adalah dia kok ada negatif. Ini karena apa namanya ini, 3 dimensi ya. Kalau 3 dimensi itu begini. Jadi itu kalau ke atas itu positif, ke bawah negatif. Ke kanan itu positif. Oh, lain. Ini Z biasanya di sini. Kalau kita lihat di sini, oh Z-nya di sini ya Z-nya. Balik. Ini Z, ini Y, di sini X ya. Kalau ke kanan dia positif, kemudian kalau ke depan dia positif. Sedangkan lawannya itu adalah negatif. Coba di sini. Nih. Ya. Nih. X, Y, Z. Ya. Di sini dia positif. Kalau ke depan positif, ke kanan positif, ke atas positif. Lawannya ke kiri negatif, ke bawah negatif, ke belakang negatif. Nih, kalau kita lihat di sini hasil akhirnya, kenapa dia negatif? Karena dia menuju ke belakang. Ya kan? Dia menuju ke belakang, E ke G. Berarti dia nanti hasilnya negatif. Sejauh di sini dianya nilai X-nya ya 3. Ya, sejauh nanti hasil akhirnya 3 di sini ya. Karena kan di sini 2 enggak disebutkan ya. Di sini 3. Mana ya? Sama enggak ya di sini sama nih ya? Sama berarti ya. Di sini 3, tingginya 2. Tingginya 2. Tapi di sini 4. Yang benar yang mana nih? Ya. Ibu yang menegaskan dia di sini apa? Kenapa dia negatif 3? Karena dia menuju ke belakang. Ya kan? Dia menuju ke belakang. ED-nya ya, ED-nya kan dia menuju ke belakang, maka dia negatif 3. Kemudian di sini apa? 4, positif 4 karena dia menuju ke kanan. Kalau ke kanan kan dia positif. Ya, makanya di sini positif 4. Ya. Di sini dia negatif 3 karena dia menuju ke belakang. D kan menuju ke belakang ya. Ke belakang dia negatif. Kemudian tambah D itu adalah tadi dia ke kanan sejauh 4. Ya. Oh, tiganya ini nih, tiganya ini. Nih. Maka di sini menuju ke belakang sejauh 3, menuju ke kanan sejauh 4, makanya dia positif. Ada I karena kita masukkan di sini. Nyatakan vektor-vektor tersebut dalam persamaan vektor nih. Ya. Berarti dia ditambah dengan 4 apa nih? 4J. Negatif 3I karena ke belakang, kemudian tambah 4J karena dia ke arah kanan. Tambah 0K. 0K karena Z-nya ya ke atas atau ke bawahnya tidak ada, maka dia 0. Ya. Kemudian jadi hasil akhirnya adalah negatif 3 tambah 4J. Sampai sini paham? Halo? Nak? Halo, Nak? Nak? Ya, Bu. Bu, Paham sampai sini? paham, Bu. Paham. Oke, kita coba lagi yang di sini. DC. Nih, DC.
berapa yang dinyatakan DC ya, nyatakan dalam bentuk vektor DC. Nih DC-nya nih. Kalau D ke C berarti kan ujungnya di C kan? Nih, ujungnya di C. Berarti apa saja yang harus kita lakukan di sini? DG, DG tambah GC. Ya. Nggak mesti harus DG, bisa juga DOOC. Ya. Yang jelas di sini ada ini DC itu bisa juga DO tambah OC. Nih, yang jelas ini ada penghubungan nih. Nih, sama-sama O-nya kan? Jadi seperti itu. Ini sama-sama G-nya. Karena ada perjalanan di situ. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat DC, ya, DC ke kanan sejauh 4. Ya. Itu adalah Y-nya berarti ya. Kemudian kok di sini 0I tambah 4C kanan itu berarti Y. Oh ya. Kemudian ke bawah ya. Karena tidak ada ke depan atau ke belakang ya, dia kan hanya ke mana nih? Hanya ke kanan dan ke bawah. Berarti ke depan atau ke belakangnya bernilai 0. Ya. Kemudian yang itu X-nya, J-nya itu kanan kiri, yang K itu sumbu Z-nya atas bawah. Ya. Jadinya di sini karena dia ke bawah berarti dia negatif, maka di sini negatif 2K. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 4C dikurang 2K. Ya. Kalau ini yang 3 dimensi, nih. CE. CE. Dari C ke terbalik ya. CE. Nih. Dari C ke E. Dia lewatnya nih. Nih. Ada B. Sini sama kan? Nih A-nya juga sama. Kita lihat CB. CB. Kemudian tambah BA. Nih. Tambah AE. Nah, seperti itu. Ya. Dimana CB-nya ya. CB-nya tadi positif 3 karena dia ke depan. Kemudian BA-nya itu karena ke kiri berarti dia negatif. Kemudian nilai Z-nya atau K-nya bernilai positif karena dia ke atas. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Ibu ingin menganukan soal yang mana ya? Soal kadang ini nih. Yang nih. Suatu vektor memiliki ini rancu ya, makanya Ibu bilang enggak semua buku itu harus kalian pertanyakan, harus kalian analisis dengan buku yang lain ya. Suatu vektor memiliki ujung di dia bilang kan ujung di A dan pangkal di B. Ya, berarti kalau kita buatkan suatu vektor, berarti gini ya vektornya ya. Misalnya nih kalau kita buat nih A-nya misalnya 3 negatif 6 apa nih 3 tuh 2 oh nih dia langsung tiba-tiba 3 dimensi padahal dia pertamanya tidak memberikan 3 dimensi ya kan. Jadi 3 berarti positif 3 berarti kan dia ke depan sejauh 3. Negatif 6 berarti dia ke kiri. Ya kan? Sejauh negatif 6, kemudian 0. Berarti di sini sekitar, kalau kita buat, ya,
Berarti sekitar negatif 6 berarti agak jauh sini ya. Ini adalah A-nya. Ya kan ujungnya di sini tadi bilang ujungnya di sini berarti dia panahnya di sini kan karena dia bilang ujungnya itu A. Kemudian kita lihat pangkalnya. Pangkalnya di B. 508. 5 itu berarti ke depannya 5. Ya kan? Ini 3, 4, 5 lah misalnya di situ. Kemudian ke kanan atau ke kirinya 0. Langsung dia tinggal ke atas sejauh 8. Trit di sini. B. Anggap sajalah 8 di sini ya. Nanti kalian pakai penggaris karena ibu ini apa namanya? Manual ya. Jadi ibu nggak pakai penggaris. Kemudian di sini pangkalnya kan, di sini ujungnya. Nah, berarti apa? Harus ini seret. Nah, kan jadi gitu anunya apa namanya tuh garis vektornya. Ya. Nyatakan vektor AB dalam komponen-komponen dan tentukan panjang vektornya. Nah, kalau kita buat di sini adalah kalau ini berarti jelas sudah panjang vektor AB kan? Kita kembali kepada vektor posisi. Ya. Vektor posisi di sini O kan atau 0 di sini ya. Nah, berarti di sini nih. Nah, ini adalah vektor B-nya. Gimana ya? Ini vektor B-nya, di sini vektor tadi A-nya gini ya. Nih. Ke depan kiri 6 sejauh 6. Ini negatif 6, 8. Di sini A-nya. Ya, jadi nyatakan vektor AB dan kemudian jadi namanya kalau kita lihat di sini salah ya. Ya enggak? Karena dia bilang apa tadi? Ujungnya A, pangkalnya B. Kalau ini kita lihat ujungnya B, pangkalnya A. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Nanti di sini berarti terbalik. Berarti bukan AB di sini. Karena dia bilang ujungnya A. Ya kan? Berarti di sini BA. Pangkalnya B. Karena di sini ada ketentuan nih. Ujung dan pangkalnya nih. Tuh. Ya. Sesuai dengan tadi yang kita pelajari tadi, berarti kalau apa tadi itu BA BA itu kan berarti ada OB, ada apa nih ya? BA kan berarti BO tambah OB. O apa tadi itu? OA ya. Nah, sudah kita pelajari tadi, ya enggak? Berarti kan BO tambah UA. Ya. Di mana tadi OB, mana OB. Mana BO nih. Sedangkan yang di sini hanyalah OB. Ya kan? Ya enggak? Di sini kan hanya OB bukan BO. Kalau di sini sama dia. Di sini dia adalah OA, benar nih OA nih. Ya kan? Kalau misalnya mau OB, berarti kita buatkan negatif. Ya enggak? Kalau ini kan BO, berarti kalau dia OB, ini kan BO. Ini kan OB. Kalau ini dia OB. Ke atas kan? Kalau kita buatkan jadi BO, berarti kan arahnya berbalik arah. Ya enggak? Nih.
ya kan? Berarti OB adalah nih. Kalau OB berarti dia negatif begini. Nah, gitu. Paham ya? Sehingga nanti di sini akan berlaku bahwa OA nanti ditambah OA dikurang BO, atau di sini A dikurang B, seperti itu ya. Karena di buku kalian itu nggak ada konsep yang seperti ini ya, sehingga nanti kita mencari bahwa panjang BA itu adalah berarti dia A dikurang dengan B, di mana A-nya tadi adalah mana tadi itu 3, negatif 6, 0, dan B-nya 5, 0. Nggak cukup tempatnya ya. 0. Kita hapus dulu di sini. Bentar, kurang ke kiri. Dari sini negatif 6. Negatif 6. Ya. BA berarti dia adalah A kurang B. Ya, awalnya dari sini, ini tadi ya. Sehingga A-nya adalah 3, negatif 6, 0, dan B-nya adalah 5, 0, 8. Sehingga akan kita dapatkan nanti hasilnya 3 dikurang 5 negatif 2, kemudian negatif 6, 0 dikurang negatif 8, berarti negatif 8. Itu titiknya. Kenapa negatif 8? Ya, kita lihat di sini kan dia ke bawah kan? Ya enggak? Dia ke bawah. Kok kita lihat tadi hasilnya kan negatif tadi di sini X-nya berapa? X-nya tadi dia sama-sama negatif. Di sini kan tadi sini 5 ya tadi untuk yang B-nya kan. Di sininya 5. Kemudian tadi sini negatifnya negatif 6 ya. Ya, negatif 6. Nah, selisihnya dari sini ke sini 3 dikurang 2, sebentar. Itu negatif 6-nya sama nanti di sini. Nanti kan ujung-ujungnya, nanti kan hasil ujungnya kan nanti di sini nih. Negatif 2, negatif 2 ya, ntar. Harusnya dia positif 2, negatif 6, negatif 8. Tapi benar aja kok. Tak salah yang mana ya? Nyatakan vektor dalam komponen dan tentukan panjang vektor. Oh, kalau panjang berarti kita nggak usah perhatikan ini aja ya. Berarti kalau panjangnya karena yang ditentukan komponennya saja, berarti komponennya tadi negatif 2. Jadi panjangnya nanti itu adalah ini panjang BA ya. Panjang BA-nya berarti akar dari negatif 2 kuadrat tambah negatif 6 kuadrat tambah negatif 8 kuadrat. Negatif 2 kuadrat 4, kemudian negatif 6 kuadrat 36, negatif 8 itu berapa? 64.
ya. Ini 104. Ya, angka 104. Jadi 10, sekian 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 seperti itu panjangnya. Ya. Yang Ibu aneh, kalau ke depan kan seharusnya positif ya. Ya enggak, kenapa di sini tapi dia kalau yang negatif 6 sudah sama karena dianya ke kiri ya. Kemudian negatif 8-nya juga sudah sama karena dia ke bawah. Ini kan tadi hasil akhirnya kan begini nih. Ya enggak, hasil akhirnya kan bahwa BA itu dia kiri ke bawah. Ya enggak, kiri ke bawah. Tapi yang Ibu masih pertanyakan, nih, tolong sama-sama Ibu dikoreksi. Ini kenapa dia negatif 2? Seharusnya kalau negatif kan dia harusnya di belakang sini kan? Di belakang, bukan ke depan. Ini karena dia masih ke depan. Nah, itu yang dipertanyakan. Ya. Oh, benar-benar. 5 dikurangin, 3 dikurangin 5. Harusnya negatif 2. 5 itu tadinya, oh salah. 5 kan ke depan sini, oh ya benar. 5 ke depan sini, 5 di depan. 0 nggak kemana-mana. 8 ke atas. Seperti ini. Berarti kalau 3 dikurang. Nah, nanti deh Ibu masih ini. Kenapa dia harusnya dia positif tetap di depan? Ya, harusnya dia positif tetap di depan. Kenapa dia di belakang? Itu sih yang Ibu ganjal. Yang lainnya sudah benar ini. Negatif 6 karena dia di kiri. Kemudian negatif 8 karena dia menuju ke bawah. Ya, yang si Ibu tanyakan itu kenapa di sini negatif 2. Negatif dikurang 5 kan negatif 2. Ya, sama-sama nanti kita koreksi bareng-bareng. Ya. Kalau kita di sini nih. Kalau kita lihat hasilnya di sini sebentar. C dia ke bawah ya. C di mana karena dia ke belakang betul dia negatif 4. Kemudian karena dia ke belakang itu dia negatif 4, kemudian dia ke kanan berarti C adalah tambah GC oh di sini tambah GC GC-nya kalau ke bawah seharusnya dia negatif, kenapa di sini dia positif ya? Nah, itu lagi dia. G-nya dia merupakan ED tambah DG. ED tambah DG, benar. Negatif, positif. GC seharusnya dia negatif 5 karena dia menuju ke bawah. Tapi dia nggak masalah karena dia itu dikuadratkan. 4, oke. Ini, ya benar. Negatif 4 tambah 7 kurang negatif 4 karena ke belakang negatif 4, kemudian tambah 7 karena dia ke kanan, kemudian ke bawah dia negatif 5. Benar. Nah, yang Ibu bingung ini, yang di sini salah Ibu di mana? Oh, ini tidak kita buatkan ini sih ya. Tidak kita buatkan apa namanya? Tidak kita buatkan kotak ya. Ini langsung aja kita pakai tembak aja sana sini, langsung tembak sana sini seperti itu ya. Mungkin kalau kita pakai kotak mungkin bisa lebih terlihat ini, tapi nanti saja akan pikirkan nanti itu kenapa jadi seperti itu. Yang lainnya sih sudah pas, cuma yang dipertanyakan yang ini nih. Oke, selanjutnya
Apakah penjumlahan dua vektor dengan besar berbeda dapat menghasilkan vektor 0? Ya, karena kan walaupun besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi bisa menyebabkan vektor 0. Yang tiga, apakah penjumlahan vektor dengan besar berbeda dapat menghasilkan vektor 0? Ya. Ya. Nih. Kalian naik sepeda, kalian mulai PR-nya nih ya. Nih, ini PR. Kalian naik sepeda dengan kelajuan ini ke utara, bertiup ke arah selatan dengan kelajuan. Jadi kalau kita lihat utara, kecepatannya 2 meter per segi, 2 meter per detik second. Kemudian angin bertiup ke selatan, nih ada angin nih selatan nih. Tapi dia hanya sedikit aja, 0,4 meter per second. Nah, berarti dikurang kan? Ya enggak? Berarti dikurang karena dia berlawanan arah. Ke arah mana kalian bergerak dan berapa kelajuannya nih PR. Ini gampang aja nih. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini, gambarkan secara grafis sentuhan komen-komennya dari dua, gampang ini. Ya. Tinggal dibuatkan saja ininya. Ini adalah titik nolnya ya, jadinya kok kalian sini. Kok ke kiri berarti negatif, kalau ke bawah berarti negatif. Kalau ke kanan positif, ke atas positif, seperti itu. Ya. Kalau negatif dia misalnya OF mana OF? OF ini ya, OF. Berarti kalau negatif berarti tinggal lawan arahnya saja. 3 kalinya ini lawan arahnya berarti ke mana nih? Ke atas. Seperti itu. Ya. Gampang aja tuh. Kemudian lagi. Oh, sudah habis. Habis. Nih. Ya, Ibu ingin tambahkan juga tentang, maksudnya di situ nggak ada perkalian sih. Perkalian mana sih? Ini contoh-contohnya tentang PR kalian yang mana lagi ya? Ada lagi di atas 3.5. Ntar. Selain itu tadi berarti 3.5 yang nih, ini PR kali nomor 2 nih. Ini PR. Ya. PR nomor 2. Kemudian yang tadi 3, berapa itu tadi tuh? Ini kan dia banyak faktorasi penjumlahan. Sama yang ini nih. Yang ini nih coba ya. Ini. Kemudian ini. Sama yang ini. PR-nya ya. Itu yang Ibu lingkarin PR-nya, jadi tidak semuanya. Udah itu aja kayaknya. Mau tambahin lagi tidak PR-nya? Halo? Cukup. Jadi itu tadi ya. PR-nya tadi nomor berapa tadi tuh? Mana tadi nomor PR-nya tadi tuh? Nomor 2.35. Itu tadi yang ini sama yang mana tadi? Yang ini ya. Tadi yang ini ya. PR. Ini PR. Ya. Tuh. Sama ini deh. Yang ini nomor 1. Yes. Supaya kalian bisa mengoreksi kesalahan Ibu. Nah, ya. Supaya kalian bisa mengoreksi kesalahan Ibu. Ibu salahnya di mana? Silahkan kalian selesaikan ya. Kita sama-sama koreksi. Oke, sekarang sudah waktu menunjukkan jam 9. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Halo? Nak? Tidak ada ya, cukup berarti ya. Semua sudah paham berarti ya, tinggal mengerjakan PR-nya saja ya. Ya. Iya, Bu. Nanti akan kita taruh di YouTube. Ya. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum. Jangan lupa nanti apa? Absennya kasih ke Ibu. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.